Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk dari notasi algoritmik. Jadi, beberapa cara penulisan algoritma itu ada menggunakan bahasa natural, ada yang menggunakan flowchart, ada yang menggunakan pseudocode, dan ada yang menggunakan bahasa pemrograman. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Di sini pada penggunaan bahasa natural dikatakan sebagai teknik penulisan algoritma yang paling sederhana. Nah, jadi penulisan algoritma menggunakan bahasa natural itu adalah yang paling sederhana. Kemudian yang ditekankan di sini biasanya penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa natural dapat ditulis dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari di sini jika orang Indonesia menuliskan dengan menggunakan bahasa Indonesia, orang Arab menuliskan dengan orang Arab karena mereka lebih mudah memahami dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi kelebihan dari bahasa natural adalah lebih mudah dipahami oleh siapapun. Kemudian tidak ada aturan yang baku di dalam penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Tapi walaupun tidak ada aturan yang baku, yang jelas penulisannya yang pertama di sini harus menuliskan kata start, dan jika sudah selesai harus menuliskan kata end. Jadi start menunjukkan bahwa algoritma tersebut mulai dibuat, kemudian end menunjukkan bahwa algoritma tersebut telah selesai. Jika kita kembali ke pengertian algoritma itu sendiri, jadi algoritma. Jadi algoritma sendiri adalah suatu urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang ditulis dengan sistematis dan logis. Jadi, ditulis dengan sistematis artinya bahwa penulisan algoritma itu harus terurut. Jadi jelas mana yang mulai terlebih dahulu dan mana step-step selanjutnya itu harus jelas. Dan algoritma tersebut harus logis, artinya bisa dicerna oleh akal pikiran. Baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Baik, di sini saya contohkan beberapa contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu algoritma itu hanya digunakan untuk menghitung, tapi seiring dengan waktu ternyata ditemukan bahwa algoritma itu lebih luas, tidak terbatas hanya digunakan untuk menghitung. Jadi algoritma juga ternyata banyak ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja misalnya bagaimana algoritma saat mencuci piring. Bagaimana algoritma ketika kita mau menghitung luas. Bagaimana algoritma ketika kita mau menuliskan surat. Baik, kita lihat pada slide selanjutnya. Di sini terlihat bagaimana penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa natural untuk menyelesaikan masalah bagaimana algoritma saat mencuci piring. Yang pertama di sini harus dimulai dengan kata start. Step selanjutnya yang kedua, bersihkan piring dengan air. Step ketiga, tuang sabun. Step keempat, ambil spons. Step kelima, cuci piring. Step keenam, bilas dengan air bersih. Step ketujuh, keringkan. Dan terakhir, setelah kita anggap selesai bahwa algoritma itu harus diikuti oleh kata end atau selesai, yang menunjukkan bahwa kita sudah selesai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, apakah dalam membuat algoritma harus sama antara satu dengan yang lain? Jawabannya tidak harus. Ketika kita akan menyelesaikan masalah, mungkin cara yang kita lakukan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Tetapi yang perlu ditekankan di sini bahwa ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah, hasil akhir harus sama. Dia akan menjadi salah ketika hasil akhir yang dihasilkan tuh
tidak sama. Oke, jadi intinya ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah, step antara orang yang satu dengan orang yang lain bisa berbeda, tetapi hasil akhir yang dihasilkan haruslah sama. Contohnya, kalau saya ingin menjumlahkan dua bilangan, step langkah yang digunakan oleh orang mungkin menjumlahkan dari A ke B dulu, ada orang yang lainnya lagi mungkin dari B ke A. Tapi intinya hasil akhirnya tuh harus sama. Ketika saya menjumlahkan 2 ditambah 3, hasilnya harus sama-sama 5. Ketika hasil berbeda, artinya algoritmanya berarti sudah keliru. Baik, kita lanjutkan ke slide yang lain. Contoh selanjutnya di sini bagaimana kita menyelesaikan permasalahan bagaimana menghitung luas persegi. Baik, saya gambarkan di sini. Kita ketahui kalau persegi bentuknya adalah seperti ini. Jika kita ingin mencari luas suatu persegi, artinya kita harus mengetahui berapa sisi dari persegi. Karena rumus untuk menghitung luas adalah sisi dikali sisi. Artinya kita harus tahu masing-masing sisi ini berapa sisinya. Jadi sisi harus kita ketahui besarnya. Oleh sebab itu, teknik untuk menyelesaikannya pertama mulai dengan start atau mulai atau inisialisasi sama saja. Kedua, kita inputkan sebuah bilangan, masukkan ke dalam variabel sisi. Ini maksudnya bagaimana? Input itu artinya memberikan nilai. Oke, jadi input adalah memberi nilai, sementara variabel adalah tempat penyimpanan atau menyimpan. Oke, jadi saya ilustrasikan di sini. Seandainya saya memiliki suatu tempat, di sini saya beri nama kaleng, kemudian saya menyimpan di dalamnya adalah koin. Artinya, kaleng ini adalah variabel, sementara koin ini adalah nilai yang tersimpan. Nah, jika di sini disebutkan bahwa input sebuah bilangan masukkan ke dalam variabel sisi, artinya saya memiliki tempat penyimpanan, saya beri nama sebagai sisi. Misalnya, inputkan sebuah bilangan. Bilangan yang saya masukkan ke dalam variabel sisi misalnya adalah 3. Artinya ketika saya memiliki persegi, artinya saya memberikan nilai di sisinya adalah 3. Oke, baik. Selanjutnya, menentukan luas. Jika saya sudah memiliki sisi, tahu sisinya, artinya sekarang saya bisa menghitung luas. Luas adalah sisi kali sisi, artinya saya bisa menghitung saat ini sisi adalah 3, artinya 3 kali 3. Tampilkan, step selanjutnya adalah tampilkan output. Output ini sama dengan hasil. Ini artinya hasil. Tampilkan hasil berupa luas persegi. Jika hasil yang diinginkan ditampilkan berarti hasilnya adalah luas adalah 3 dikali 3 berarti 6. Jadi tampilkan output, berarti output akan diberikan adalah 6. Nah, jika saya sudah menghasilkan luas adalah 6, artinya permasalahan saya sudah teratasi. Tadi saya punya masalah bagaimana menghitung luas persegi. Dan di sini ada urutan langkah bagaimana cara menyelesaikan perhitungan luas persegi. Jika sudah ditampilkan bisa menghasilkan output, berarti permasalahan saya sudah selesai. Artinya poin kelima adalah selesai. Selanjutnya di sini algoritma untuk menuliskan surat. Baik, stepnya adalah sama dengan yang lain. Yang sebelumnya. Jadi start, mulai, tuliskan surat, ambil amplop, masukkan surat dalam amplop, lem amplopnya, tulis alamat penerimanya, tempelkan perangko, kirim di kantor pos. Kalau sudah terkirim berarti kan selesai, permasalahan sudah teratasi. Oke, baik. Selanjutnya, di sini selanjutnya adalah bagaimana penyelesaian masalah algoritma dengan menggunakan flowchart. Jadi, apa itu flowchart? Jadi, flowchart merupakan teknik penyelesaian masalah dengan menggunakan grafik atau gambar. Jika sebelumnya kita membahas bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa natural, penggunaan bahasa natural berarti menyelesaikan masalah dengan bahasa sehari-hari. Tapi
penggunaan flowchart adalah bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan intinya grafik atau gambar. Jadi penyelesaian masalah diselesaikan dengan menggunakan gambar. Untuk teknik penyelesaian masalah dengan menggunakan gambar, ada aturan di dalam pembuatan suatu flowchart. Yang pertama di sini, gambar harus ditulis dari atas ke bawah. Maksudnya ketika kita membuat suatu flowchart, misalkan ini saya memiliki tempat penulisan, jadi flowchart ditulis dari atas ke bawah. Jikapun akan melebar, harus dibuat dari kiri ke kanan. Yang kedua, penggunaan flowchart mudah dipahami. Ketika kita membuat flowchart, apakah orang akan mudah memahami flowchart yang kita buat tersebut? Kemudian yang ketiga, harus jelas kapan flowchart dimulai dan kapan diakhiri. Ini teknik yang sama dengan penggunaan bahasa natural. Yang keempat, setiap langkah dideskripsikan dalam bentuk kata kerja. Contohnya menghitung, menambahkan, mengurangi, memasukkan. Nah, itu menggunakan kata-kata kerja. Yang kelima, setiap langkah berada pada urutan yang benar, jadi sistematis. Yang keenam, gunakan simbol-simbol flowchart standar. Jadi, flowchart memiliki simbol-simbol tersendiri. Kita tidak bisa membuat simbol-simbol sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus mengikuti aturan yang baku dengan menggunakan standar simbol flowchart. Baik, di sini adalah simbol-simbol flowchart standar. Jadi, ini kita perlu untuk selalu mengingat bentuk dan fungsinya. Jadi, masing-masing bentuk memiliki fungsi tersendiri dan tidak dapat ditukar satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya jenis-jenis flowchart itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini kita akan fokus ke flowchart program. Oke, jadi kita lanjutkan saja. Baik, apa itu flowchart program? Jadi flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Jadi flowchart program ini yang memiliki simbol-simbol seperti yang sudah saya perlihatkan sebelumnya. Oke, kita masuk ke contoh untuk lebih mudah memahami. Jadi di sini kita akan melihat ini adalah contoh dari flowchart program. Kita ketahui bahwa arti simbol elips seperti ini adalah bentuk start atau end. Kemudian simbol seperti ini adalah untuk input atau output. Kemudian simbol seperti ini artinya pilihan atau seleksi kondisi. Artinya kalau ada pilihan berarti lebih dari satu, sehingga panah yang akan ada pada simbol ini ada dua, ada ya dan ada tidak. Oke, kita mulai membaca dengan simbol-simbol yang sudah diberikan di sini. Berarti start artinya mulai, kemudian panah menunjukkan ke bawah artinya kita membaca kemana arah panah tersebut. Di sini artinya berarti inputkan nilai pahala. Kemudian baca lagi, inputkan nilai dosa. Kemudian di bawahnya ada simbol segi empat, berarti ini adalah simbol proses. Jadi proses yang dilakukan di sini adalah pahala dikurangi dengan dosa. Nah, setelah pahala dikurangi dosa, kemudian di sini ada seleksi kondisi, dicek apakah yang muncul pahala, begitu cara membacanya. Apakah yang muncul pahala? Jika pahala dikurangi sama dosa, apakah yang muncul pahala? Jika ya, y di sini artinya ya, maka masuk ke surga. Kemudian n, selesai. Tapi ketika pahala dikurangi dosa, apakah dicek apakah yang muncul lebih besar adalah pahalanya? Jika tidak, berarti kita membacanya ke arah kanan, yaitu no. Berarti masukkan ke neraka, kemudian selesai. Jadi pada seleksi kondisi yang ini tidak membaca kedua panah. Jika Y atau iya, maka dia hanya akan menunjuk kemana arah ya tersebut terbaca. Tapi jika ternyata tidak, dia hanya akan menunjuk kemana arah tidak tersebut terbaca. Oke, itu artinya seleksi kondisi ada di sana. Nah,
Terkait dengan tadi sebelumnya, kita belajar bagaimana, penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Jadi di sini kita juga bisa menerjemahkan ini ke dalam bentuk bahasa natural. Contohnya saja saya menerjemahkan ini ke dalam bahasa natural, berarti yang pertama saya bisa menuliskan start, kemudian 2, inputkan nilai pahala. Ketiga, inputkan nilai dosa. Yang keempat, proses pahala dikurangi dosa. Yang kelima, di sini jika, oke baik, seleksi kondisi berarti kan ada dua kemungkinan, berarti jika kondisi 1, jika kondisi 2, berarti kita bisa menuliskan di sini jika pahala lebih besar, maka masuk surga. Jika dosa lebih besar, atau kita bisa mengatakan jika tidak pahala, jika tidak, masukkan neraka. Sudah jelas kemana surga, kemana neraka, berarti yang keenam, step yang terakhir di sini selesai. Oke, baik. Ini adalah bentuk dari algoritma natural dari flowchart berikut ini. Tapi jika misalnya saya menuliskan algoritma naturalnya, berarti ketika kita membentuk flowchart-nya, maka bisa dituliskan seperti ini. Oke, baik. Terima kasih, saya rasa sekian penjelasan saya tentang algoritma natural dan algoritma dengan menggunakan flowchart. Saya harap kalian bisa mudah memahaminya. Kemudian jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.